Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari Sistem Informasi 2018. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan etika profesi teknologi informasi. Jadi sejarah etika komputer. Jadi pertama-tama kita akan membahas sejarah etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer pada tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Pada sejarah ini ada 4 generasi. Generasi pertama itu terjadi pada era 1940-an. Generasi kedua itu terjadi pada era 1960-an. Generasi ketiga itu terjadi pada era 1970-an. Generasi keempat yang terakhir terjadi pada era 1990-an. Di sini saya akan menjelaskan generasi pertama. Peristiwa yang terjadi ada pada generasi pertama ada dua hal, yaitu Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia Kedua, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih berlanjut hingga tahun 1950-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. Selanjutnya generasi kedua. Meningkatnya jumlah pengguna komputer pada era ini membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap pengguna komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam menggunakan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer, atau biasa kita sebut kode etik profesional. Nah, di generasi ketiga sudah mulai ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence ini memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia bisa berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya yaitu ELIZA. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weinbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weinbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Walter Miner untuk menghadapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakai komputer pada era itu. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer, khususnya setelah penerbitan buku teks pertama Etika Komputer oleh Deborah Johnson dengan judul Computer Ethics. Sekarang generasi yang terakhir, generasi keempat. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat pada tahun 1990 hingga saat ini. Berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang, sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam menggunakan komputer. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer.
Sekarang kita akan membahas tentang isu-isu seputar etika komputer. Dengan lahirnya etika dalam komputer, pasti ada isu-isu di dalamnya. Mari kita bahas satu-satu. Kejahatan komputer. Isu yang pertama yaitu kejahatan komputer atau computer crime. Adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sampai saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran virus, spam, carding, atau pencurian data kartu, dan lain-lain. Isu yang kedua yaitu netiquette. Internet merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, manusia dapat melakukan interaksi tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia juga melahirkan sebuah peraturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette sendiri merupakan etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator perancang jaringan dan peneliti yang terkait dengan operasian internet. Ini ada 3 isu yang lain, yaitu e-commerce, berkembangnya penggunaan internet di dunia mempengaruhi sektor ekonomi dan kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang keempat, pelanggaran hak atas pelanggaran hak. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak. Seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Tanggung jawab profesi yang terakhir. Perkembangan teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman dalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Terima kasih telah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.